Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Sabat. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari salam kiri kanannya Bapak Ibu. Katakan selamat hari Sabat. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Amin. Amin. Gak pernah sia-sia orang yang menggenapi hukum Taurat Tuhan. Amin. Ingat dan tuliskanlah hari Sabat kata firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan upah dari setiap pengorbanan yang sudah kita berikan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar satu kebenaran hari ini. Kita buka kitab kita, buka Matius pasal 8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu baca yang ganjil, saya baca yang genap. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Matius pasal 6 ayat yang kelima. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar itu, datanglah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada orang umum di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kekalahan gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang penundukan diri dan ketaatan. Amin. Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, di firman Tuhan ini berkata, ada satu kisah Bapak Ibu waktu itu ada seorang perwira menjumpai Tuhan Yesus. Perwira itu bukan orang yang kenal Yesus, Bapak Ibu. Tapi dia adalah satu orang, satu pemimpin. Ya mungkin kalau sekarang dibilang itu kepolisian, di dalam kepolisian, karena dia perwira Bapak Ibu. Nah dia punya seorang prajurit Bapak Ibu yang sedang sakit. Sakit lumpuh katanya. Nah perwira ini ketika mendengar Yesus ada di Kapernaum, di dalam kotanya, dia percaya bahwa Yesus itu bukan seperti hanya cerita di dalam bangsa Israel. Ya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar cerita. Ya, Yesus itu mungkin bagi orang bangsa Israel waktu itu Bapak Ibu hanya sekedar cerita. Karena apa Bapak Ibu? Di pada masa Tuhan Yesus ada di bangsa Israel Bapak Ibu, banyak orang Israel sendiri yang tidak percaya. Ya, Tuhan Yesus itu lahir di bangsa Israel, di bangsanya sendiri. Tapi bangsa Israel itu sendiri banyak yang nggak percaya Bapak Ibu. Banyak yang nggak menerima bahwa Yesus itu juru selamat, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ketidakpercayaan bangsa Israel itu terhadap Yesus Bapak Ibu, itu kita bisa lihat Bapak Ibu. Itulah awal mula keselamatan terjadi bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Terjadi bagi kita Bapak Ibu. Nah, kemudian perlu
seorang pemimpin, seorang atasan terhadap bawahannya. Mungkin kalau hari-hari ini tidak banyak lagi kita jumpa pemimpin yang punya hati merakyat ya Bapak Ibu, kalau dibilang sekarang ini. Amin. Kenapa kita cinta Presiden kita Pak Jokowi? Karena dia merakyat. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bawahannya. Dia merasakan kemiskinan yang dirasakan masyarakatnya Bapak Ibu. Nah, hal ini ternyata sudah dulu terjadi juga Bapak Ibu. Perwira itu merasakan kesakitan yang dirasakan prajuritnya. Nah, dia tak bisa melakukan apapun. Mungkin Bapak Ibu waktu itu dia sudah bawa juga berobat, ya. Kalau tidak ada rumah sakit waktu itu, mungkin ada tukang obat itu pasti dia sudah bawa juga berobat. Tidak mungkin dia biarkan di rumah. Amin. Dan tidak disembuhkan, tidak bisa sembuh. Dia tidak mengalami kesembuhan. Nah, satu-satunya pengharapan ketika dia dengar Yesus datang. Saya percaya Bapak Ibu ketika dia mendengar nama Yesus datang, ada sesuatu yang istimewa di dalam hatinya, makanya dia percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Amin. Dia punya satu kepercayaan, dia punya satu pengharapan penuh bahwa satu-satunya jalan untuk prajuritku ini sembuh adalah kepada Yesus. Satu-satunya hari ini yang bisa kuharapkan untuk prajuritku ini mengalami mukjizat adalah Yesus. Mungkin di sisi yang lain Bapak Ibu banyak orang yang bilang, ngapain kau percaya? Ngapain kau ke situ? Bapak Ibu, dia bukan orang sembarangan. Saya percaya banyak orang di sekelilingnya, perwira-perwira yang mungkin menganggap tindakan dia itu bodoh. Misalnya pemimpin sepertimu mau pergi menjumpai Yesus, ya gak siapa-siapa. Karena bangsa Israel itu Bapak Ibu tidak percaya Yesus itu juru selamat. Bagi bangsa Israel, Yesus melakukan mukjizat, tukang sihir juga bisa melakukan mukjizat waktu itu. Karena bangsa Israel itu banyak waktu itu Bapak Ibu, dukun-dukun dan penyihir-penyihir. Ya, kita ingat Bapak Ibu, ketika Musa buat tongkat dari ular, penyihir itu juga buat tongkat dari ular. Musa buat air jadi darah, penyihir itu juga buat air jadi darah. Pandai. Tapi satu-satunya yang tidak bisa dikerjakan oleh para penyihir itu adalah kematian itu Bapak Ibu, hanya hak penuh oleh Tuhan. Amin. Amin. Hanya kematian, ya, usia Bapak Ibu, hidup mati seseorang itu Tuhan yang berhak atas semua orang. Maka itulah yang ke-10 Bapak Ibu. Itulah yang ke-10 itu. Penyihir-penyihir itu tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Terjadilah itu. Dan itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu sekeliling kita mungkin bisa melakukan banyak mukjizat. Apa yang bisa dikerjakan Tuhan? Di dunia sana bisa juga dikerjakan. Sembuh penyakit mungkin lebih banyak bisa sembuh di luar gereja daripada di dalam gereja. Amin. Mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu, tapi kalau kita dengar hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau sakit malah kedukun, sembuh kok ini. Kemana berobat? Tuna malah ini. Terus sembuhnya ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan atau puji hantu. Sembuh. Nah kemudian mungkin pertolongan ketika kita Bapak Ibu sedang mengalami kesusahan, keuangan. Ke gereja menghabiskan uang itu. Ke gereja nggak ada uang dapat dari situ, nggak ada. Ingat nggak, masih di gereja nggak bisa pinjam uang nanti. Nggak ada yang pinjam uang nanti. Sama siapapun nanti aku bilang aku pinjam uang, nggak ada. Di dunia Bapak, hari ini kita pergi aja ke bank global Bapak Ibu, atau dimanapun, mau berapapun, bisa dapat uang, tinggal sepakat aja berapa persen. Amin Bapak Ibu. Tapi satu hal yang harus kita tahu, apakah itu dari Tuhan? Apakah itu benar dan itu dari Tuhan? Amin Bapak Ibu. Amin. Karena firman ini berkata Bapak, perwira ini Bapak
percaya penuh pengharapannya satu-satunya adalah Tuhan. Berarti Bapak Ibu, dunia waktu itu Bapak Ibu tidak bisa lagi memberi apapun kepada dia. Secara uang mungkin dia sudah bawa berobat. Secara jabatan Bapak Ibu kekuasaannya, dia sudah bawa itu orang terbaik di negeri itu untuk mengalami kesembuhan. Tapi Bapak Ibu, satu-satunya Bapak yang tidak pernah mengecewakan dan yang dia percaya tidak akan pernah Bapak Ibu menuntut apapun dari dia adalah Yesus. Nah dia datang. Kita lihat di situ Bapak Ibu. Dia bilang sama Yesus, Tuhan, Tuhan katanya. Ya, dia manggil Tuhan. Aku datang kepadamu. Ya, sebenarnya aku nggak layak. Aku tahu aku nggak layak. Ya, di depanku ada perwira Tuhan yang sedang sakit lumpuh. Tuhan bilang pertama sekali kepada dia, ya aku akan datang nanti ke rumahmu. Aku akan datang ke rumahmu. Tapi dia bilang aku nggak layak Tuhan. Kau datang ke rumahku tuh aku nggak layak. Bayangkan Bapak Ibu, seorang perwira, orang kaya. Di dalam masa itu dia tetap bilang kepada Tuhan, aku nggak layak Tuhan. Kau datang itu ke rumahku tuh singgah di rumahku tuh nggak layak. Nah kemudian dia bilang aja, ya kan? Kami di dalam perwira ini Tuhan, di dalam pemerintahan kepolisian kami, aku punya bawahan dan aku punya pemimpin. Ada atasanku, jenderal di atasnya. Kalau jenderalku bilang sama aku, kerjakan ini, pasti ku kerjakan. Kemudian kalau aku bilang sama prajuritku, lakukan ini, pasti ku kerjakan. Ini yang terjadi Bapak Ibu di negara ini. Amin. Kita ingat kisah Samson. Satu sisi saya selalu bilang, kasihan juga Pak Samson. Satu sisi. Di satu sisi, Bapak Ibu tidak benar apa yang dia lakukan. Amin Bapak Ibu. Mungkin ini terjadi. Nah, jadi kalau aku berkata kepada bawahanku itu, pergi lakukan ini, mau apapun, mau salah pun yang ku bilang itu pasti dia lakukan. Sekarang Tuhan, nggak usahlah kau datang, nggak usahlah kau singgah di rumah. Aku percaya kalau apa yang kau lakukan itu kepadaku, maka itu akan terjadi. Artinya Bapak Ibu, perwira ini tahu persis siapa dia di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi. Ingat Bapak Ibu, satu hal yang kita tahu di dalam kehidupan kita apa Bapak Ibu? Ketika kita merenungkan diri, ya, saya percaya kita di rumah punya anak beda-beda, ya Bapak Ibu. Tapi ketika anak kita cuci dulu piring, yang satu bilang, ya Mak, langsung dikerjakan. Yang satu bilang, nantilah itu Mak. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana rasanya? Pasti kita di hati kita yang kecil Bapak Ibu, pasti ada satu pengecualian terhadap Tuhan. Di dalam Tuhan Bapak Ibu, di dalam gereja kita ini Bapak Ibu, kita punya pemimpin, kita punya gembala. Siapa yang menjadi gembala agung kita Bapak Ibu adalah Tuhan. Amin. Kami menentukan diri, gembala di tempat ini, kami menentukan diri kepada gembala agung kita, Tuhan Yesus. Bapak Ibu, penundukan diri itu sangat diperlukan di dalam apapun. Kalaupun misalnya, ya, salah mau benar, mau salah itu yang dikatakan, Bapak. Itu bukan urusan kita untuk berurusan dengan dosa. Tapi kedudukan kita Bapak Ibu, cara kita menundukkan diri terhadap kepemimpinan, cara kita untuk tetap hormat, cara kita untuk tetap Bapak Ibu di dalam satu koridor jalan kita Bapak Ibu, itu mendatangkan upah dari setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu yang di dalam pekerjaan, orang yang suka ngeyel, Bapak Ibu jangan suka ngeyel sama nomor satu kalau mau diberkati. Amin Bapak Ibu. Unang semar titik-titik. Ya Bapak Ibu, setiap pemimpin itu Bapak Ibu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberi tanggung jawab. Ya, di pekerjaan Bapak Ibu jangan suka komplain.
Jangan suka ngeyel. Kalau orang Jawa bilang jangan suka menuntut. Ya Bapak Ibu, itu akan membuat engkau semakin tidak ada di tempat di hati pemimpin. Itu akan membuat semakin jauh berkat daripadamu. Sekalipun yang salah Bapak Ibu, perkara penundukan diri Bapak Ibu itu bukan perkara benar atau salah, dosa apa enggak, tapi perkara respon sikap hatimu yang benar di dalam Tuhan. Karena pemimpin itu Bapak Ibu bertanggung jawab. Amin. Anak-anak Tuhan jangan suka memberontak, jangan suka mengaluh. Itu bukan ciri dari anak-anak Tuhan. Kerjakan yang bisa kau kerjakan Bapak Ibu. Sampai enak apa saja, justru karena kau ada tempat di hatinya, makanya dia memberi perintah kepadamu. Ada upah. Hari ini mungkin kau tidak dapat upah dari situ. Kalau latihan kecapeanmu hari ini kau nggak dapat upah dari situ. Tapi perhatikan di depan. Kalau ada apa-apa, pasti juga dia memperhatikan. Hidup ini Bapak Ibu tekan gift. Berilah maka kau akan diberi Bapak Ibu. Itu terjadi Bapak. Kalau kau tidak mau memberi tenagamu, memberi dirimu, memberi hatimu, memberi kasih sayangmu untuk orang yang bertanggung jawab di atas apa yang diberikan. Kata Tuhan Bapak Ibu, berkat Tuhan turun dari atas. Kejambut, kejubah Bapak. Dimanapun kita ada Bapak Ibu, pemimpinmu itu adalah jalan Tuhan memberkati. Siapa pemimpinmu? Keranikah? Mandarkah? Mandor satu asisten Bapak Ibu. Dia banyak melakukan ini dan itu, bukan urusanmu Bapak Ibu. Urusan dia dengan Tuhan. Jangan urus dosa orang. Jangan urus kesalahan orang. Bapak Ibu, lakukan apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Amin. Jangan selalu kita dikenal oleh orang Bapak Ibu tukang demon, tukang komplain. Ada gunanya itu. Membuat engkau semakin jauh dari kasih karunia, membuat engkau semakin jauh dari hati siapapun. Padahal sumber berkat itu kita tulis. Amin. Apalagi mulut apa dalam manggainang, ya, karena sama-sama dari program itu. Ina rasa ini macam ilahi, ipipina ini macam ihut. Undang mangan jalur beda. Jangan. Karena apa Bapak Ibu? Anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang punya pendidikan diri. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kau menunjukkan diri kepada pemimpin-pemimpin di dalam pekerjaan, berkat Tuhan pasti turun ke atas. Ini karena dari situ kita hidup Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, pemimpin yang di dalam gereja Bapak Ibu. Ya. Secara roh Bapak Ibu, pemimpin kita punya Bapak. Siapa pemimpin kita Bapak? Kita punya pemimpin Rayon 4 masyarakat Bapak Ibu. Kemudian Pak Bambang Yonan, kemudian Pak Nukul dari Harjo. Itu pemimpin kita sekarang. Kemudian di sini Pak Hondi. Punyalah pendidikan diri terhadap pemimpin. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika kami Bapak Ibu membuat sesuatu tata aturan di gereja ini Bapak Ibu, tidak ada di hati kami sedikit pun untuk menyakiti Bapak Ibu. Sekalipun mungkin akhirnya Bapak Ibu harus terluka. Tapi seorang ayah Bapak Ibu, seorang bapak Bapak Ibu, ketika melihat jalan anaknya sudah mulai salah Bapak Ibu, harus menegur. Amin Bapak Ibu. Tidak akan mungkin kami membiarkan Bapak Ibu langsung jujur. Kalau sudah Bapak Ibu seperti itu, berarti kau tidak punya berkat. Maka saya selalu bilang Bapak Ibu, di sekolah saya selalu bilang, mungkin setiap hari saya cerewet ya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, orang yang selalu mengingatkan kita, cerewet pada kita Bapak Ibu, selalu menasihati kita, mungkin orang inilah yang paling kita benci. Kenapa Bapak? Mensibukkan. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak sudah ya kalau markesa. Tapi ini Bapak Ibu, yang Tuhan percayakan untuk tahu Bapak Ibu, bahwa jalan-jalan kita itu sedang salah. Kadang-kadang kita yang melakukannya nggak tahu kita itu salah. Karena beda tipis Roh Kudus dengan Roh Kudus, yang kudus dengan yang kudus Bapak Ibu. Beda tipis
Tapi orang lain Bapak Ibu, dia akan bisa melihat bahwa kita sudah mulai salah. Maka kita ketika kami melakukan itu Bapak Ibu, jangan sekalipun mungkin saya percaya Bapak Ibu, saya kadang dalam hati memang harus menyiapkan diri untuk saya menjadi orang yang banyak tidak disukai orang lain. Sudah dari lahir saya begitu Bapak Ibu. Karena di mana-mana hidup ini tidak bisa menyenangkan orang lain ya Bapak Ibu. Amin. Jangan coba menyenangkan orang lain. Dimanapun pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Ya, amin Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Jangan pusing dengan orang yang tidak senang. Jangan pusing dengan orang yang tidak suka. Sekalipun mungkin orang yang tidak suka itu lebih banyak jumlahnya dari orang yang suka. Karena yang tidak senang, yang tidak suka itu akan tetap membuatmu untuk jatuh. Menurut kita, dialah yang mendukung, dialah yang membela. Saat sekarang, besok kita nggak tahu. Tapi orang yang sedikit itu Bapak Ibu, yang ketika dia menegurmu ketika kau melakukan dosa, lihat terus. Apapun situasinya pasti dia menjadi sahabatmu. Ketika kau terluka Bapak Ibu, justru dialah sebenarnya orang yang sedang menyelamatkanmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, kami tidak pernah punya maksud untuk membuat Bapak Ibu jatuh atau membuat Bapak Ibu untuk menjadi terluka. Tapi oleh karena memang ketika pendisiplinan itu terjadi, teguran itu terjadi, selalu ada respon, selalu ada reaksi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi ingat, ketika kau percaya bahwa disiplin yang sedang terjadi itu, luka yang sedang terjadi itu, justru itulah yang harus kau sembuhkan. Justru itulah yang harus kau pertahankan. Dengan engkau tetap menundukkan diri kepada pemimpin, dengan engkau tetap ikut di dalam tata aturan itu, dengan engkau tidak keluar dari itu. Maka ingat ya, upah dari keteguhan, upah dari tahan uji, upah dari kesetiaan itu Bapak Ibu, maka kita akan lihat. Kenapa Bapak Ibu? Anak sekolah 6 tahun dapat ijazah istri. Dan gampang dapat ijazah istri itu Bapak Ibu. 6 tahun bayar harga waktu 6 tahun. Di sekolah setengah hari sekolah. Bangun pagi kelaparan, habis uang, tambah lagi dipukul guru, dimarahi guru Bapak Ibu. Banyak pergumulan yang sedang dia lakukan. Banyak. Tapi Bapak Ibu, upah dari ketika dia nanti setelah 6 tahun ada yang dia. Jadi Bapak Ibu, upah dari pendisiplinan, upah dari penundukan diri yang sedang kau kerjakan ada di dalam Tuhan. Karena tidak ada hidup yang tidak disiplin Bapak Ibu, apalagi dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ya, kalau tidak ada aturan maka liarlah rakyat. Kalau tidak ada Bapak Ibu aturan maka liar jemaatnya. Maka harus ada aturan, harus ada Bapak Ibu peraturan yang kita buat di sini di dalam pengembalaan ini supaya tidak liar. Dan aturan itu menyakitkan karena itu menyekam, membatasi seperti. Tapi percaya Bapak Ibu, ketika kita taat pada aturan dan aturan itu, kita biasa Bapak Ibu, sudah terbiasa di dalam aturan dan peraturan, maka dimanapun kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Amin. Orang yang berkualitas secara mental, berkualitas secara hidup. Kemudian di situ dikatakan Bapak Ibu, perwira itu bilanglah Tuhan supaya dari sini aja. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana perjuangan perwira ini menuju Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus itu hanya mengucapkan saja supaya prajurit itu sembuh. Bagaimana perjuangan dia untuk memperoleh belas kasihan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu cara dia untuk dia boleh mendapat tempat di hati Tuhan. Supaya padahal yang dia minta itu bukan untuk dirinya. Yang dia minta itu bukan untuk istri atau anaknya. Untuk
Cocok mudah dan sebagainya. Coba kita mulai ubah cara kita meminta kepada Tuhan. Coba kita mulai meminta yang berbeda dari Tuhan. Coba kita buat berubah. Makanya dulu pernah kita kerjakan, kami kerjakan. Satu orang mendoakan 5 orang, ya Mak Kajol? Ya, kami pernah kerjakan. Jadi saya bilang, Mak Kajol doakan 5 orang, siapa? Ini doakan 10 kali. Terus yang lain, kerja yang lain doakan ini, saya doakan ini, Audi doakan ini. Kita itu, ayo setiap hari. Coba ketika berdoa, Bapak Ibu, jangan fokus hanya untuk diri. Berdoalah untuk orang lain. Apa pergumulannya? Sakit penyakit? Coba doakan. Cuma yang sakit. Setiap hari. Apa pergumulan kita? Kawan? Coba doakan. Kawan kita. Mari saling mendoakan. Mari saling mengingat yang lain. Jangan cuma sibuk dengan diri sendiri. Nanti ini yang Tuhan bilang kepada kita, engkau sibuk setiap hari mengurus dirimu. Apa yang mudah? Coba berkorban, korbankan di hatimu. Siapa orang yang sering menyakitimu, doakan dia. Siapa orang yang sering melukaimu, doakan dia. Lihat, apa yang terjadi atas dirimu? Apa yang terjadi? Mari kerjakan. Mari setiap hari. Ini yang dilakukan oleh perwira ini. Dia bilang sama Tuhan, ada prajuritku Tuhan yang sakit. Tuhan lihat, luar biasa. Dia berkorban untuk orang. Dia berjuang untuk orang. Gak gampang Bapak Ibu berkorban untuk orang. Gak gampang berjuang untuk orang. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukan ini, Bapak Ibu, kita akan merasa satu kemenangan terjadi atas kita. Memberi bukan karena sisa, tapi menyisakan. Beda ya Bapak Ibu. Memberi sisa dengan menyisakan. Kalau menyisakan, kita sisakan dulu Bapak Ibu. Kita pisahkan dulu, baru kita buat yang lain. Kalau menyisakan, kita belanjakan dulu, sisanya nanti uang 2.000, uang 5.000, maka itulah yang kita beli. Mana yang memberi yang terbaik Bapak Ibu? Ini kan gajian, namanya Bapak Ibu mau diberkati, beri karena kekurangan ini. Kalau engkau memberi karena kelebihan, seperti orang kaya itu, tidak akan dapat kita, tidak akan dapat kita. Karena memberi harus dari rasa sakit. Kalau memberi tidak punya rasa sakit Bapak Ibu, tidak ada korban. Tapi ketika dari Tuhan sebenarnya aku tidak punya Tuhan. 100.000 ini sebenarnya ini sudah berharga sekali Tuhan beri. Tapi hari ini aku punya iman. Memberiku lepaskan hakku hari ini atas ini. Tuhan aku percaya dari korbanku hari ini. Tuhan aku memberi. Memberi karena kekurangan. Bapak Ibu, memberi bukan karena punya, seperti jangan dari sahabat. Memberi karena tidak punya. Tuhan akan membuka tingkat-tingkat Tuhan. Selalu Pak Hobi berangkat. Yang butuh uang kita bukan Tuhan. Yang butuh uang kita itu gereja ini. Bapak Ibu, kita butuh gereja ini Bapak Ibu untuk kita bisa maju bersama. Karena banyak hal yang mau kita terungkapi. Ya Bapak Ibu, Tuhan bukan kurang uang, Tuhan gak bisa disokong. Dia punya segala sesuatu. Ketika kita berkorban di tempat ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya sebanyak apa pengorbanan setiap kita di tempat ini Bapak Ibu, sebesar itulah cintamu atas gereja ini. Amin Bapak Ibu. Memang perhatikan orang yang gak mau memberi tempat kita ini Bapak Ibu, maka akan gampang. Apa yang terjadi itu? Udah jalan bibi, berebut gampang. Malah dia nanti akan ribut di luar sana. Kenapa?
tidak ada korban. Tapi ketika dia punya korban, apapun dia buat dengan sepenuh hati di sini, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan gampang meninggalkan gereja. Kenapa? Dia akan bilang, aku gak mau pindah dari gereja ini. Tapi Tuhan udah capek, udah ngepri aku kipasku juga di situ Tuhan. Nengko bareng-bareng aku hadiah hui. Nengko bareng-bareng aku Tuhan. Apa lagi? Kemarin aku udah berkorban waktu anakku dapat berkat Tuhan. Aku mengucap syukur, aku berkorban lebih baik di gereja itu. Pastilah harus kutengok itu di balik pelayanan Tuhan. Bapak Ibu bangga yang sini lihat mana buah Tuhan. Kenapa kita buat itu? Supaya kita merasa bahwa gereja ini milik kita. Supaya kita merasa bahwa ini adalah korban setiap kita yang sudah kita pertaruhkan di tempat ini. Jadi ketika Bapak Ibu apapun di luar sana gak gampang untuk kita di gereja kami, gereja kami cantik, logo keramik, ngumpul band, oh begini loh, dahsyat, ini segala macam. Kita gak gampang untuk menunjukkan. Kenapa? Karena kita sudah berakar di sini Bapak. Kita sudah punya akar yang kuat, kita sudah punya semua dari sini. Maka untuk mencabut itu Bapak Ibu tidak akan gampang. Amin.